Jangan bilang itu nggak fakta, ya. Itu sangat fakta, sayang. Nggak jangan kau ringingiku, cak kilap. Kau ringingiku, nah, harus diho. Aka pendukung si Ahon, si anak. Ini cuma pertiga mulai, bebeknya mam. Udah latih mah lubang ni temen mulai, so lubang ni temen si Jakiu. Tapi nah lubon, naso mamboto ileon. Saya tatai hamu si songon dia. Ketika udah bahagia istrimu, kau coba untuk merebut kebahagiaannya. Ketika kau bersama si tenda biru, mantan istrimu itu, mau kau bahagia, mau kau sekalian apa, bodoh amat dia di situ. Paham? Ini kau coba-coba ya. Kau suka sama si Gea. Kau suka sama si G kan? Ngaku yuk. Kau suka sama si G kan? Buka matamu, ini mataku. Matamu mana? Ini mataku. Suruh wow, bebeknya mam. Apa penamu bebeknya mam? Di kemaho. Mulutmu rongor. Kau jaga lisanmu, kau bilang. Lisan kau nggak kau jaga, binatang. Kau suruh orang jaga lisan kau aja nggak kau jaga-jaga. Ngapain kau jaga-jaga lisan orang? Lisan kau yang kau jaga, longor. Pau kau jadi orang. Jadi menurutmu kami nggak boleh ngebela si S. Kau bisa ngebela junjungan kau yang nggak berguna itu, yang sampah itu, gitu. Apa pula kau? Tuh bilangin sama si kau yang apa itu yang ku bilang tadi tuh. Gak usah kebanyakan pintar sok ngomong dia itu. Ngatain bibir awak simetris, dirinya nggak dikaca, bentukannya pun udah nggak bentuk manusia lagi, Oli. Kau bilang bibirku simetris, sementara kau nggak lihat dirimu. Sampaikan nanti sama dia ya. Kalau kalian lewat nanti PT-nya, kau bilang dulu sama dia laki-laki atau perempuan. Ya, itu aja sih apaku. Itu aja sih yang mau ku sampaikan sama dia. Oh, Ana Maria. Bilang sama dia. Ya, itu siapa namanya si Koko itu yang bentukannya nggak jelas itu ya. Ibu-ibu yang dia buat di PT dia itu kan dia angkat PT-ku tuh. Udah diangkat PT-ku tuh. Coba sampaikan sama dia. Hanya satu yang saya ingin tanya sama dia. Dia laki-laki atau perempuan? Ngapain ngurusin hidup orang? Terus kau ngapain kau ngetik di sini? Terus kau ngapain ngetik di sini, longor? Ngapain kau bilang udah jelas-jelas dari tadi kau nggak dengar ya aku siapa? Aku ini pengacara TikTok. Adik Hotman Pariska Kamanda Manopo. Kau dengar nggak dari tadi? Aku ini pengacara si S sekarang. Longor di TikTok. Di TikTok ini. Hari ini, saat ini aku adalah pengacara S. Paham? SW. Di TikTok ya. Jangan salah paham. Aku ini adik Hotman Paris, kakak Amanda Manopo dek ya. Jangan lupa. Jangan kalian bertanya-tanya lagi nanti di komentar. Ibu ini siapa? Kok dia ngomong kayak gitu? Ah ya, jangan lagi ditanya. Asing bibir gabe aha. Biar cetas dia, kalau makin merah dia makin cetas. Saya merahkan dulu biar makin cetas dia ngomongnya. Gitu. Biar nanti yang itu tuh yang bilangin bibirku simetris ini jangan lupa sampaikan sama dia. Itu yang bibir simetris yang dia bilang itu. Ini bilang sama dia aku pakai lipstick ini ya, Maybelline ya, bilang sama dia ya. Ya. Kau angkat-angkat PT orang kau, gak tahu diri, atau malu kau. Bilang bibir orang simetris lah inilah, padahal dia nggak ngaca. Gak ngaca loh kau.
Secantik ini kau bilang aku bibirnya simetris. Kau nggak lihat aku secantik ini, kau suka sama aku. Jangan-jangan kau suka sama aku ya? Mau tanya dulu pendukung si anak pungut. Itu kan ada koko-koko yang apalah itu, nggak tahu lah itu. Dia kayak mana sih? Dia tuh perempuan ya, weh. Aku mau nanya dulu, dia itu perempuan. Aku ada nggak yang tahu dia itu laki-laki atau perempuan sih? Bukan itu, siapa itu loh? Ada yang gemuk-gemuk dia orangnya, yang bilang bibirku simetris. Dia naikkan pitiku. Hah? Perempuan? Jangan-jangan dia jeruk. Tapi memang suaranya kayak perempuan sih. Jangan-jangan dia suka kali sama aku. Oh iya, dia bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan gitu maksudnya. Itu sosok garda paling apalah kulit itu. Itulah dulu kalian suruh diam. Firaun Dajjal. Thank you loh kok. Pasti ada yang iri nih pendukung si anak pungut. Jangan ya, nggak boleh iri ya. Jangan ya. Nanti kalian ketik di sini jangan kasih, jangan kasih, jangan kasih, jangan kasih. Jangan kebiasaan ya. Jangan kalian itu ketika dipiti orang kalian bilangnya begitu. Oh. Cantiknya, oi. Agi. Orang stres nih, yang adanya kau yang stres. Makanya kau jaga ketikan kau. Paham? Jangan orang yang kau ajak untuk berhenti mendukung si S, sementara kau maksudmu kau menyuruh kami untuk berhenti mendukung perempuan yang paling hebat, yang menutupi. Sebenarnya ini ku bilang sama kau, dia itu sebenarnya nggak mau mengutarakan omongannya itu, yang sepintas yang kalian dengar itu. Cuma karena tekanan yang dilakukan si R membuat dia seperti itu. Dia itu stres. Jangan kau suruh aku untuk menjadi seperti anak pungut, sementara kalian tidak bisa menjadi si S. Coba posisikan dirimu menjadi anak pungut. Kalian bilang gitu kan di pitiku? Terus saya balikkan kata-kata ini ke kalian. Bagaimana kalau kalian itu menjadi si S itu? Coba. Mampukah kalian menjalani selama 7 bulan tidak dinafkahi 200 jetong yang kalian umbar-umbar selama ini di sosmed ini? Mampu? Soalnya mampu hama kabagudu. Kabebe nyamam. Pagudak kudok kasing kunekmu bebe nyamam. Orang nama dok-dok kabebem. Unang campuri urusan jolmen de bebem. Apa ya kamu mencampuri? Tapi kau mencampuri urusan orang juga bebe nyamam. Itu mau apa? Pendukung baby itu sudah bebe nyamam. Seharusnya kau tarik juga ke dirimu ketika kau mengatakan itu kepada kami, ya kan? Gak boleh. Jaga juga ketikanmu. Ketikanmu itu menyakiti perasaan dia. Paham? Jadi maksudmu ketika kau mengetik di sana kami nggak boleh ngomong begitu kepada si R. Nggak boleh kami ngomong kepada anak pungut. Yang jelas-jelas memang anak pungut itu nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Udah aku bilang berapa kali, ulangi lagi. Mana tahu ada yang baru masuk ini ya. Terkhusus kepada ibu-ibu atau orang tua yang ingin mengangkat anak angkat. Terkhusus kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang
orang tua yang ingin mengangkat anak angkat, bila ada ciri-ciri seperti yang kukatakan anak pungut itu, tolong dihentikan segera ya Pak ya. Tolong ya Pak ya, tolong ya. Tolong dihentikan sesegera mungkin, karena itu akan menjadi bumerang buat Bapak dan Ibu. Bahagialah kau ya anak pungut. Hei, anak pungut, anak yang gak tahu berbalas budi. Bahagialah kau melihat yang kau panggil akrab bunda itu ya. Bahagialah kau melihat dia ya. Bahagialah kau melihat kesakitan bundamu itu ya dek. Sumpah kau luar biasa, luar biasa. Atas story pribadimu, klarifikasimu kesana kesini, bukannya meredam panas yang terjadi, malah tambah dipanas-panasin. Betul, iya betul, betul sekali ini, betul, betul. Justru si R itu, udah aku bilang, kulangi lagi, mana tahu ada yang baru masuk. Dia bukan mendoakan anak kandung, dia tidak mendoakan anak kandungnya. Justru anak pungutnya yang didoakan supaya satu atap sama dia. Paham gak sih? Kenapa malah si anak pungut yang kau doakan dalam doamu itu, kamu bilang, semoga anak pungutku itu bisa satu atap sama aku. Bukan anak kandung yang didoakan. Kenapa? Karena memang itu dasarnya kau mencari masalah kepada si S. Tapi karena dukungan kau ini, pendukung kau yang nggak tahu apa ini, yang nggak tahu otaknya ini, ketik kesana kesini, ketik kesana, serang kesana sini, serang kesana sini, bikin huru hara. Tujuan kau kan memang itu. Cuma karena kau udah terlanjur, buat dukungan kau untuk mengangkat, untuk mengambil alih hak asuh katanya. Sebenarnya kau itu tidak menginginkan hak asuh anakmu, tapi kau ingin si anak pungut hanya bersamamu, tidak hak asuh anakmu, tidak. Jangan bilang iya. Sekali lagi ku bilang samamu, stoplah drama-dramamu. Kau sudah tidak memberi harta, pengen ambil hak asuh. Kalau kami berharap, jujur ini ya, kalau kami berharap, ya semoga anak kau itu memang gak akan mau sama kau. Jadi kau gak usah heran ketika anakmu marah nanti sama kau, murka. Paham? Ketika kau nanti bakalan kaget, bakalan anak kau itu mengatakan, tidak, saya tidak mau bersama ayah. Udahlah ya, anak pungut itu aja. Adik-adik sayang, bilang ya anak pungut ya sayang. Adik sayang, cici, nanti bilangnya anak pungut ya sayang. Ya, bilangnya anak pungut ya nak. Jangan bilang koko lagi ya sayang. Karena dia nggak pantas untuk jadi koko kalian. Karena dia memang pantasnya jadi anak pungut. Karena mereka nggak terima kalau dia dibilang anak pungut. Dia diangkat dia karena dari anak pungut loh. Bodoh kali. Harusnya kau itu berterima kasih. Harusnya sebelum kau klarifikasi, sebelum kau buat di story pribadimu, kau harusnya berpikir panjang. Ketika saya berbuat seperti ini, apa yang akan dihadapi? Apa yang akan bumerang yang akan datang di tengah-tengah terjadinya kekacauan ini bersama bunda dengan ayah? Harusnya begitu loh anak pungut. Iya, nggak cocok dia panggil anak angkat. Dia cocoknya dipanggil anak pungut. Terlalu tinggi kau dipanggil anak angkat.
terlalu tinggi levelmu untuk dipanggil angkat. Kau itu memang pantas dipanggil anak pungut. Terus panjangannya, anak pungut yang tidak tahu balas budi. Sebenarnya sih, kalaupun kamu nggak tahu balas budi, nggak bisa berbalas budi sih, ya oke aja sih, nggak masalah. Cuma setidaknya kamu itu jangan memanas-manasi aja, gitu aja sih kalau dari kami. Karena kami ini kasih yang ada di hati kami nih. Ingat ya, biar kalian tahu, kami ini adalah kasih. Kasih yang kami sampaikan kepada kalian, kasih. Bukan seperti kalian yang ingin mematikan orang lain. Kalian kira serangan kalian itu, hujatan kalian itu, mulut sampah kalian itu, kalian kira nggak bisa membuat orang membunuh karakter orang? Gitu. Nggak tahu iri apa sama mereka ya? Iri katanya, apa yang mau kuirikan? Apalagi sama anak pungut. Anak pungut itu yang nggak tahu berterima kasih. Kau ngerti nggak? Si anak pungut yang nggak tahu berterima kasih. Ku bilanglah sama kau ya, kau udah hentikanlah drama-drama kau itu, ya. Udahlah, basi, drama kau itu udahlah. Gak usah kau berserak ke sana sini, berserak ke sana sini. Sebenarnya pada dasarnya kau yang membuat skandal ini, kau yang membuat huru-hara ini. Kalau nggak ada tekanan dari kau, si S itu nggak akan seperti itu. Jelas-jelas 7 bulan kau tidak memberikan nafkah kepada anak-anak itu, ternyata dia mampu menjalaninya. Terus kau dengan lentangnya muncul, aku tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Hello? Alasan beralibi, aku nggak bisa datang ke ulta anak. Alah, udah deh. Aduh, hanya orang yang keyakinannya sama-sama kau yang membela kau. Yakinlah itu. Ini karena keyakinan, kupastikan ini karena keyakinan. Apa pula, seandainya kau tidak pindah keyakinan, kupastikan kau dihujat habis-habisan. Seandainya kau tidak pindah keyakinan, bodoh amat mau kalian bilang, jangan bawa agama. Kau yang akan dihujat habis-habisan. Apalagi kau melendut kayak gitu ya kan. Iyalah, kayak mana pula dia jadi laki-laki seperti ini? Dia kan gini, pasti gitu ya kan? Tapi karena kau sudah pindah keyakinan, semua itu tertutup tanpa melihat kebenaran. Makanya saya bilang, kebenaran apapun yang kami sampaikan akan tertutup. Sedangkan kau aja bisa mengkhianati Tuhan Yesus, apalagi anak dan istrimu, kan udah aku bilang. Sebenarnya itu aja pondasinya itu aja. Sebenarnya kami capeknya menyampaikan ini, kebenaran ini. Capeknya kami menyampaikan kebenaran ini karena memang sudah tertutup, sudah beda jalan dia.